Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Silahkan disimak materi berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang keberagaman suku bangsa. Nah, menurut para ahli, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Nah, misalnya di Indonesia itu ada suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak, suku Melayu, kemudian ada suku Sasak, ada suku Bugis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh keberagaman suku bangsa di Indonesia. Karena apa? Karena memang di Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Nah, tetapi perlu kalian ingat bahwasannya meskipun kita berbeda, tetapi kita harus bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Nah, di Indonesia, kebudayaan itu sangat beraneka ragam. Nah, di sini keberagaman budaya bangsa Indonesia disebabkan karena wilayah Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau yang terhubung oleh lautan luas. Jadi, alasannya kenapa kok budaya di Indonesia itu kok banyak sekali atau berbeda-beda karena memang kita terhimpun dari beberapa pulau. Misalnya yang pulau-pulau besar itu seperti Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi. Nah, itu juga di sesama sesama Pulau Jawa itu pun berbeda-beda. Ada budaya suku Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pun berbeda. Nah, itu maksud dari keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya itu sendiri mencakup beberapa hal, ada 4 hal, yaitu yang pertama ada keberagaman bahasa daerah. Nah, di sini rumpun bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, ada Austronesia dan non-Austronesia. Nah, di sini yang non-Austronesia itu banyak di Jawa Timur. Silahkan kalian membuka buku paket halaman 102. Nah, di situ banyak sekali contoh-contoh dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Dari bahasa Aceh itu digunakan di Sumatera, daerah sekitar Aceh. Kemudian ada bahasa Alor, bahasa Bada, bahasa Bali, dan lain sebagainya. Silahkan bisa kalian pelajari di buku paket tersebut. Nah, kemudian setelah kalian pelajari, kalian bisa menambah wawasan kalian dengan cara mencari di sosial media ataupun di internet. Sebenarnya bahasa-bahasa ini tuh seperti apa, itu boleh itu untuk menambah wawasan kalian dalam belajar. Kemudian ada keberagaman bentuk rumah adat. Nah, di sini eh, rumah adat merupakan ciri khas dari setiap daerah Indonesia. Nah, rumah adat di sini sering kita jumpai di daerah pedesaan. Biasanya kalau di perkotaan itu sudah tidak ada ya. Kalian juga bisa menjumpai rumah adat dari berbagai daerah. Itu juga di Taman Mini Indonesia Indah itu ada beberapa rumah adat. Kemudian yang paling dekat dengan kalian ada di Mairokoco. Nah, di Mairokoco Semarang itu ada bentuk-bentuk rumah adat dari rumah adat Jawa Tengah, kemudian di Jawa Tengah ada misalkan di daerah Kudus, kemudian di daerah Semarang itu bentuknya seperti apa, di daerah Surakarta itu seperti apa, itu bermacam-macam. Nanti silahkan kalian juga bisa mencari informasi bentuknya rumah adat di Aceh itu seperti apa, rumah adat di Jawa Tengah itu seperti apa. Boleh kalian juga melihat contoh-contoh di media internet. Nah, silahkan kalian juga buka buku paket halaman 103. Nah, di situ ada nama-nama rumah adat dari berbagai suku dan provinsi yang berada di wilayah Nusantara.
Itu ada dari nomor 1 sampai 25. Banyak sekali bukan rumah adat di Indonesia, meskipun kita rumah adatnya berbeda-beda, tetapi kita juga bisa eh, merasa bangga karena memang di Indonesia itu ke apa ya namanya kekayaannya itu sangat luar biasa banyaknya seperti itu ya. Selanjutnya ada keberagaman adat istiadat. Nah, di sini ada upacara kasada, itu ada di suku Tengger. Kemudian ada grebek suro, itu di Surakarta. Ada ngaben di Bali, ada tabuik di Sumatera Barat, dan ada pasola di Sumbawa. Nah, keberagaman adat itu bisa berupa upacara adat pernikahan, upacara adat kelahiran, upacara adat orang meninggal, upacara adat bersih desa, dan sebagainya. Kalau yang meninggal misalnya itu ngaben di Bali. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya ada keberagaman seni daerah. Nah, di sini seni daerah itu bermacam-macam sekali. Nah, di sini ada tari tradisional, alat musik, lagu daerah, dan juga seni pertunjukan. Nah, misalnya di tari tradisional kita punya tari jaipong, misalnya tari perang misalnya, atau tari apa lagi ya yang ada di wilayah Indonesia itu banyak sekali. Nah, itu kalian juga bisa lihat di buku paketnya contoh-contoh tari tradisional. Ada dari Bali itu ada keca, ada tari reok Ponorogo, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat musik di Indonesia. Nah, alat musik itu sendiri itu juga bermacam-macam sekali. Ada misalnya ada angklung, ada kendang, ada kolintang, ada sasando, ada calung, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagu daerah. Nah, lagu daerah tersebut juga banyak sekali di Indonesia. Kalian sering dulu nyanyi Apuse, Yamko Ramge Yamko, terus kemudian eh, Gundul-gundul pacul, Gambang Suleng, Suwe Ora Jamu, itu termasuk contoh-contoh dari lagu daerah eh, di Indonesia. Kemudian ada juga seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu ada juga bermacam-macam, ada ondel-ondel itu dari Jakarta, kemudian ada lenong, kemudian di Jawa Barat ada wayang golek, kemudian di Jawa Tengah ada wayang kulit, kuda lumping, dan lain sebagainya. Kemudian di Bali juga ada wayang kulit juga, kemudian di Jawa Timur juga ada ludruk, reok, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh-contoh keberagaman seni di daerah kita atau di Nusantara kita. Cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian bisa menambah wawasan kalian, kemudian juga bisa menambah nilai toleransi kalian terhadap teman-teman kalian yang berbeda suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dan Bu Ima berharap kalian bisa menerapkan ilmu yang kalian dapat di sini dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.